Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Miss Renola selaku dosen pengampu dari mata kuliah Hukum Laut Internasional. Saya Tengku Liviana Diva dengan NIM 21011124888. Pada hari ini akan mempresentasikan salah satu materi yang sudah disampaikan di kelas Hukum Laut Internasional, yaitu mengenai United Nations Convention on the Law of the Sea atau yang ramah dikenal dengan UNCLOS. Dan presentasi ini akan saya mulai dengan memaparkan materi mengenai pengantar dari UNCLOS itu sendiri. UNCLOS ini merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea atau Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. UNCLOS ini adalah perjanjian internasional yang sangat penting dalam mengatur segala aspek yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya laut di seluruh dunia. Nah, dokumen dari si UNCLOS ini diadopsi pada tahun 1982 dan mulai berlaku pada tahun 1994. Nah, untuk lebih lanjut, mari kita lebih dalam memahami tentang substansi dari UNCLOS ini sendiri. Apa sih tujuan dari UNCLOS? Mengapa UNCLOS ini menjadi sangat penting? Nah, konvensi ini sebenarnya memiliki 3 tujuan utama. Yang pertama yaitu UNCLOS dirancang untuk mengatur penggunaan laut dan sumber daya laut agar berlangsung dengan adil dan efisien. Tujuan yang kedua yaitu mempromosikan kerjasama internasional di bidang kelautan. Dan yang terakhir yaitu konvensi ini bertujuan untuk mencegah terjadinya konflik di laut sekaligus melindungi lingkungan laut yang sangat rentan. Lanjut, selanjutnya kita akan membahas tentang batasan wilayah laut. Nah, UNCLOS ini secara rinci menentukan batasan wilayah laut untuk setiap negara peserta. Ada 3 konsep utama yang perlu kita ketahui, yaitu pertama, zona ekonomi eksklusif atau ZEE, yang memberikan hak eksklusif kepada suatu negara untuk mengeksploitasi sumber daya alam di perairan tertentu. Nah, yang kedua yaitu laut teritorial. Laut teritorial ini merupakan wilayah di sekitar suatu negara di mana negara tersebut memiliki kontrol penuh. Dan yang terakhir yaitu zona laut lepas. Zona laut lepas ini merupakan wilayah laut di luar laut teritorial yang terbuka untuk semua negara tanpa diskriminasi. Nah, dengan pemahaman tentang batasan wilayah laut ini, negara-negara dapat mengelola sumber daya laut mereka dengan lebih efisien dan meredakan potensi konflik yang mungkin saja timbul. Kemudian, selanjutnya yaitu mengenai laut teritorial dan zona laut lepas. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang ZEE. Nah, pada saat ini kita akan membahas tentang laut teritorial dan zona laut lepas. Laut teritorial ini merupakan wilayah di sekitar suatu negara di mana negara tersebut memiliki kontrol penuh, yang mana ini mencakup perairan hingga 12 mil dari garis dasar pantai. Di dalam laut teritorial ini negara terkait memiliki hak untuk mengatur dan melaksanakan undang-undang dalam hal keamanan, imigrasi, dan bea cukai. Di sisi lain, zona laut lepas merupakan wilayah laut di luar laut teritorial yang terbuka untuk semua negara tanpa diskriminasi. Nah, di sini hak-hak akses dan penggunaan laut bersama-sama diatur sesuai ketentuan UNCLOS. Nah, zona laut lepas ini penting karena memberikan kebebasan navigasi yang lebih luas dan mengakomodasi kepentingan bersama masyarakat internasional. Apa saja sih hak dan kewajiban negara-negara pihak? Nah, UNCLOS itu memberikan hak dan kewajiban kepada negara-negara pihak. Beberapa hak termasuk hak eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut alam, seperti pengeboran, baik itu minyak dan gas, kemudian serta hak untuk melibatkan dalam kegiatan ilmiah di laut lepas. Nah, selain itu juga terdapat hak lintas damai yang memungkinkan kapal-kapal untuk melewati perairan internasional tanpa dihambat. Nah, di samping hak, UNCLOS juga menetapkan kewajiban untuk negara-negara ini untuk menjaga lingkungan laut, seperti mengelola sumber daya yang secara berkelanjutan, kemudian melakukan kerjasama dalam hal penelitian ilmiah laut.
Kemudian, bagaimana sih kontribusi UNCLOS terhadap keamanan dan stabilitas dunia? Nah, UNCLOS itu selain mengatur aspek-aspek teknis terkait wilayah laut, ia juga memberikan kontribusi besar terhadap keamanan dan stabilitas dunia. Nah, ini dicapai melalui beberapa cara. Yang pertama, UNCLOS memberikan landasan hukum yang jelas dan diterima secara internasional untuk batasan wilayah laut, mengurangi potensi konflik teritorial antar bangsa. Kemudian, yang kedua yaitu melalui ketentuannya tentang hak lintas damai. UNCLOS ini mendorong kebebasan navigasi yang esensial bagi perdagangan internasional dan keberlanjutan ekonomi global. Kemudian, UNCLOS juga mempromosikan kerjasama internasional dalam menjaga keamanan dan kestabilan laut. Negara-negara yang terkait diharapkan untuk bekerja sama dalam pemantauan dan penanggulangan masalah laut seperti pencemaran dan perikanan berlebihan. Nah, yang terakhir yaitu dengan memasukkan hak dan kewajiban negara-negara di laut, UNCLOS ini membantu mencegah potensi eskalasi konflik yang dapat terjadi di perairan internasional. Untuk mengakhiri presentasi saya pada hari ini, saya bisa memberikan beberapa kesimpulan mengenai UNCLOS. Yang pertama, UNCLOS merupakan instrumen hukum yang sangat penting yang mengatur segala aspek hukum laut. Nah, dengan menetapkan batasan wilayah laut, hak dan kewajiban negara-negara terkait, UNCLOS menciptakan dasar yang jelas untuk pengelolaan sumber daya laut dan mencegah konflik. Nah, yang terakhir, kontribusi UNCLOS ini terhadap keamanan dan stabilitas dunia tak terbantahkan. Nah, dengan memberikan landasan hukum yang kuat dan memberdayakan negara-negara untuk bekerja sama dalam memelihara lingkungan laut dan memastikan perdamaian di wilayah laut internasional tetap terjaga. Sekian pemaparan materi tentang UNCLOS dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.